Halo, kali ini saya kedatangan senter yang agak kontroversial nih. Kenapa kontroversial? Sebab spesifikasinya itu serba besar-besar ya. Mulai dari kapasitas baterainya yang jumbo 18.000 mAh triple baterai, wattnya juga besar 250 watt dan memiliki ketahanan baterai hingga 50 jam. Apakah spesifikasinya ini yang serba jumbo ini real atau cuma tulisan saja? Mungkin akan saya buktikan dan bandingkan dengan senter lainnya di lain video ya. Di video ini hanya untuk fokus unboxing, review bentuk dan sinarnya saja. Bagaimana beneran terang atau layak dibeli atau tidaknya ya. Oke, buat yang nggak mau ketinggalan dengan info selanjutnya, jangan lupa klik subscribe biar nggak ketinggalan. Oke, langsung saja check this out unboxing. Ini dia senternya, mereknya Probest, tipenya P250Z. Sebenarnya senter ini banyak variannya ya, ada yang 100 watt, 120 watt, 150 watt, dan 180 watt. Dan yang saya pilih ini yang varian tertingginya ya, yaitu yang 250 watt 18.000 mAh. Harganya sekitar 100 ribuan lebih dikit lah. Oke, kalau yang paling rendah wattnya itu malah lebih murah, yaitu sekitar 60 ribuan. Gokil nggak tuh, 100 watt 60 ribuan. Review packagingnya terlebih dahulu nih. Bahannya dari plastik transparan seperti ini. Bentuknya sih bagus ya, menarik untuk dipandang, tapi ada kekurangan yang saya temukan, yaitu di bagian penguncinya yang kurang kerap dan mudah lepas. Jadi kalau bawa senter ini dengan boxnya, hati-hati dan jangan dijangking seperti ini ya. Takutnya nanti penguncinya lepas dan senternya jatuh. Kalau sudah jatuh itu bisa lecet atau patah ya, yang mengakibatkan jadi rusak karena sambungannya nggak bisa dipakai lagi. Jadi hati-hati. Mari kita keluarkan isi kelengkapannya, ada apa aja ya. Di dalamnya terdapat kolor sempak buat ngikat di kepala ya. Terus ada adapter charger, USB-C, dan lampu senternya itu sendiri yang dibungkus plastik. Penilaian untuk kelengkapannya ini bagus sih, harga 100 ribuan sudah dikasih adapter charger. Biasanya di harga 100 ribuan itu cuma dapat USB-C ya, tapi ini sudah ada adapternya. Bagus nih, lengkap. Review bentuk fisik senternya ya. Untuk model desainnya ini bagus, terlihat modern, futuristik, banyak garis-garis tajamnya yang menambah estetika dari senter ini. Ada keunikan di reflektornya. Biasanya reflektor senter berwarna silver atau kuning serta memantulkan cahaya, tapi di senter ini warnanya hitam. Uniknya kalau dilihat dari samping, dia berubah jadi silver gitu ya. Jadi kesimpulannya reflektor senter ini memiliki multi warna, yaitu hitam dan silver. Di bagian bawah senternya terdapat dua tombol dan di sampingnya ada display indikator untuk mempermudah memantau sisa baterai. Kenapa ada dua tombol? Sebenarnya fungsinya sama aja, cuma dia akan jadi tombol plus dan minus ketika mode dimmernya aktif. Untuk modenya sendiri ada 4, yaitu terang, normal, strobo, dan mati. Untuk masuk mode dimmer, tekan dan tahan salah satu tombol, nanti akan meredup dengan sendirinya, dan tombol satunya untuk menerangkan sinar secara perlahan ya. Caranya sama, yaitu dengan tekan dan tahan. Apakah senter ini bisa dimatikan tanpa harus melewati semua modenya? Jawabannya bisa ya. Setelah 30 detik menyala, senter ini bisa dimatikan tanpa harus melewati semua modenya. Di bagian belakang terdapat spons untuk kenyamanan pemakaian dan port USB-C yang sudah dilengkapi dengan tutup karet waterproof. Untuk materialnya ini terbuat dari full plastik semuanya ya, tidak ada yang dari metal. Hanya bautnya saja yang terbuat dari metal. Saya menemukan sebuah kekurangan di kap reflektornya,
yaitu posisinya kurang presisi ya, kurang kerap gitu. Oblak-oblak itu kalau digerakin dan kalau diputar itu juga ada bunyinya seperti ini. Dan ketika saya gerakan juga dia bisa turun sendiri seperti ini. Saya nggak tahu apakah semua senter propes seperti ini kondisinya, atau hanya terjadi di senter ini saja. Sarannya kalau pakai senter dengan kondisi seperti ini jangan banyak gerak ya kepalanya, karena bisa turun sendiri reflektornya. Mari kita lihat untuk kualitas cahayanya seterang apa di malam hari. Check this out. Inilah cahayanya pada malam hari ya. Ini nyala yang paling lebarnya seperti ini. Ini menurut saya cukup lebar. Dan ini untuk nyala jarak jauhnya atau zoomnya ya. Nah seperti ini. Ini kira-kira untuk jaraknya ya sekitar 500 meteran lah maksimal ini. 500 meter masih mencapai sih. Nah ini seperti ini ya. Ini untuk kategorinya menurutku sih sudah lumayan terang ya, walaupun gak super terang. 250 wattnya menurutku sih ini gimmick ya, nggak super terang banget, tapi ya cukup lah untuk harga 100 ribuan. Ini perbedaannya dengan senter dan tanpa senter ya cukup untuk menerangi. Nah seperti ini ya. Ini nyala zoomnya dan nyala lebarnya seperti ini jika dilihat dari kejauhan. Ini nyala sorotnya seperti ini ya teman-teman. Harga 100 ribuan nih. Walaupun banyak gimmicknya, tapi ini senter ya sudah cukup lah untuk menerangi ya. Bisa tahan 24 jam lebih. Dan kemarin saya tes ini untuk nyala non-stopnya paling lama itu 30 jaman ya. 30 jam dia masih bisa nyala. Oke ya teman-teman, seperti itu. Oke, tadi sudah ditayangkan nyala di malam hari ya. Kesimpulannya untuk nyalanya di harga 100 ribuan ini sudah layak dan sepadan dengan harganya. Sekarang saya akan memberikan hasil tes durasi nyala dan lama pengecasannya. Untuk nyala terang dia mampu bertahan 7 jam, nyala redup sekitar 30 jaman, dan untuk lama pengecasannya sekitar 5 jaman. Di sini ditemukan gimmick lagi ya, dimana di boxnya tertulis nyalanya bisa sampai 50 jam. Ternyata setelah dites nyala redupnya cuma sampai 30 jaman. Sudah dipastikan 18.000 mAh nya yang tertera di box itu gimmick ya. Kemungkinan ini hanya sekitar 4.000 sampai 5.000-an mAh saja untuk kapasitas baterainya. Jadi seperti itulah faktanya di balik senter propes dengan gimmick jumbonya ya. Informasi yang saya berikan ini bukan untuk menjatuhkan brand, tapi berdasarkan fakta yang ada. Walaupun banyak gimmicknya, menurutku senter ini masih worth it untuk dibeli. Nyalanya juga terang dan bisa tahan 30 jam nonstop. Kalau ada yang minat, link termurah dan terpercaya ada di deskripsi. Buat yang mau bekas reviewnya juga ada di deskripsi juga ya. Harganya tentunya lebih murah. Sekian untuk review kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.